Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-26 daripada kitab Nurul Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang apa? Syurutul Qudwah ya. Sekarang kita akan masuk bab yang lain lagi, fasal yang lain lagi, yaitu tentang apa? Suwarul Qudwah. Suwarul Qudwah. Bukan syurutnya tapi apa? Suarnya. Makna suar adalah yang namanya qudwah itu terjadi dengan beberapa keadaan. Mungkin laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, wahakadha. Ada sekitar 9 kemungkinan terjadinya qudwah, tapi tidak semua itu sah. Ada sebagian yang sah, sebagian apa? Tidak sah. Faslun suwarul qudwati tis'un. Gambaran daripada imam itu, gambaran daripada jamaah itu ada 9. Makna bahwasanya kemungkinan terjadinya jamaah itu antara imam dan makmum tidak keluar daripada 9 kemungkinan ini. Apa? Dibilang 9 ini, yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Apa yang sah? Yang sah adalah kalau makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki. Qudwatu tasihhu fi khamsin. Qudwatu rajulin bi rajulin. Laki-laki, makmum imamnya laki-laki. Qudwatu imra'atin bi rajulin. Makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Wadih kan? Qudwatu khuntha bi rajulin. Makmumnya pondan. Makmumnya khuntha, imamnya laki-laki. Yang keempat, makmumnya perempuan, imamnya khuntha. Yang kelima, makmumnya perempuan dan imamnya juga perempuan. 4 tidak sah. Apa itu? Kalau seumpamanya laki-laki makmum, imamnya perempuan. Laki-laki makmum, imamnya khuntha. Khuntha makmum, imamnya perempuan. Khuntha makmum dan imamnya juga khuntha. Karena kenapa? Karena di dalam imam itu wajib di dalam imam itu lebih sempurna daripada makmum, daripada derajat. Kan laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Kok tak boleh, Habib? Ini emansipasi wanita. Maknanya laki-laki derajatnya sama dengan wanita. Kalau cakap semacam itu, kasihan perempuan. Kasihan apa? Perempuan. Maknanya perempuan pun kena bekerja, bukan boleh bekerja ya. Wajib bekerja. Laki-laki wajib bekerja. Laki-laki apa? Wajib bekerja. Perempuan boleh, bukan wajib. Nak bekerja sila, tak nak bekerja juga sila. Kalau sama dengan laki-laki, perempuan juga wajib bekerja. Kasihan perempuan. Fisik dan mentalnya tak sekuat apa laki-laki, tapi diberi beban macam apa namanya laki-laki. Kasihan. Di Islam perempuan jadi ratu. Tak ya kerja di rumah je. Kita laki-laki yang kena matahari, telanggar kereta, telanggar motor, laki-laki semua. Nah, begitu pula khuntha. Khuntha ini dia tidak diketahui laki-laki ataupun perempuan. Potensi dia perempuan, potensi dia laki-laki. Tapi ketika khuntha biasanya itu hukumnya adalah hukum yang paling teruk. Maknanya ketika bersama laki-laki dia dihukumi perempuan. Ketika bersama perempuan dia dihukumi apa? Laki-laki. Seperti itu. Dia yang paling teruk. Makna annatis as-suwara allati la takhlul qudwatu an wahidin minha qisman. Dibilang 9 gambaran yang jamaah itu tidak lari daripadanya ada 2. Ada 2 bagian. Bagian jamaahnya sah dan bagian jamaahnya tak sah. Dan yang pertama adalah yang sah kalau seumpamanya imam dan makmum itu derajatnya sama, atau imam yakin lebih imam yakin derajatnya lebih tinggi daripada apa? Makmum. Dan itu ada di dalam 5 gambaran. Yang pertama adalah laki-laki dan laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki, kan sama kan? Derajatnya sama.
Qudwatur rajuli birrajuli listiwaihima, laki-laki makmum, imamnya juga laki-laki karena dua ini derajatnya sama. Qudwatul mar'ah birrajuli likaunil imam akmala yakinan. Makmumnya perempuan, imamnya laki-laki karena imamnya di sini lebih tinggi derajatnya daripada makmum yakinan, secara yakin. Qudwatul khuntha birrajuli. Qudwatul apa namanya? Khuntha birrajuli. Makmumnya khuntha, imamnya laki-laki. Dibilang di sini imma. Kalau kan khuntha kan potensi dia perempuan, potensi dia laki-laki kan. Kalau seumpamanya khuntha di sini perempuan, maknanya maknanya kedua ini imam ini lebih sempurna yakinan daripada makmum. Tapi kalau khuntha ini ternyata laki-laki, minimum apa? Sama. Minimum apa? Sama. Dan imamnya lebih tinggi atau imamnya sama dengan makmum, ala kulli hal jamaahnya apa? Sah. Bi an kana al-khuntha fil haqiqah imra'atan aw musawiyan bi an kana fil haqiqati rajulan. Dan yang keempat, qudwatul mar'ah bil khuntha. Makmumnya perempuan, imamnya apa? Khuntha. Di sini kalau seumpamanya khuntsanya ini laki-laki, maknanya sah. Kenapa? Karena di sini kalau laki-laki maknanya imam lebih sempurna yakinan daripada perempuan. Tapi kalau dia perempuan, ternyata khuntha itu perempuan, minimum sama dengan apa namanya? Makmumnya. Jadi ala kilal ihtimalain al-qudwah sahihah. Likaunil imam imma akmal, kadangkala imam itu potensinya lebih sempurna. Likaunil khuntha fil haqiqah rajulan aw musawiyan likauni fil haqiqah unsa. Dan yang kelima, qudwatul mar'ah bil mar'ah listiwaihima. Makmumnya perempuan, imamnya juga apa? Perempuan. Ini sah. Kenapa? Karena antara keduanya itu derajatnya apa? Sama. Dan bagian yang kedua, yang mana jamaah itu tidak sah. Maka nal imamu fihi anqas minal makmum yakinan aw ihtimalan. Dibilang kalau seumpamanya imam itu lebih rendah derajatnya daripada makmum secara yakin atau secara ihtimal, secara potensinya lebih rendah. Dan itu di 4 gambaran. Yang pertama adalah qudwatur rajuli bil mar'ah. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Jelas makmum lebih tinggi derajatnya daripada imam. Maknanya imam derajatnya lebih rendah daripada makmum. Ini jelas tidak sah. Li'annaha anqasu minhu yakinan, karena perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Yang kedua adalah qudwatur rajuli bil khuntha. Li'annal khuntha anqasu minar rajuli ihtimalan id yahtamilu an yakuna fil haqiqati imra'atan. Dibilang kalau ada laki-laki menjadi makmum, imamnya itu khuntha. Itu tidak sah karena khuntha ini potensinya dia laki-laki, maka kuduhnya sah. Potensinya laki, dia itu perempuan, maka tidak sah. Maknanya di sini kedua ini kaunil imam ada potensi lebih rendah derajatnya daripada makmum. Kita ambil kemungkinan yang paling teruk. Kemungkinan yang paling teruk di sini adalah khuntha itu apa? Perempuan. Karena itu jamaahnya tidak sah. Yang ketiga adalah qudwatul khuntha bil mar'ah. Yang ketiga adalah qudwatul khuntha bil mar'ah. Khuntha sebagai makmum, mar'ah sebagai imam. Ini tidak sah juga karena potensi yang paling teruk khuntha ini adalah laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki keduanya kan tidak sah. Karena itu di sini imam lebih rendah daripada makmum secara ihtimal. Potensi di beberapa surah, di beberapa potensi, yaitu kalau seumpamanya khuntha itu ternyata dia adalah laki-laki, maknanya imamnya lebih rendah daripada makmumnya. Id yahtamilu an yakunal khuntha fil haqiqati rajulan. Dan yang keempat yang tidak sah, qudwatul khuntha bil khuntha. Makmumnya khuntha, imamnya juga khuntha. Khuntha itu apa sih? Khuntha itu sudah berkali-kali saya jelaskan, mungkin ya Allah, mungkin di kelas ini, mungkin di kelas yang lain. Khuntha itu seseorang yang bukan laki-laki dan bukan perempuan. Terus macam mana, Habib? Iya, jadi biasanya fuqaha itu mengatakan dia itu mempunyai lubang hitam, kencing di situ, keluar mani di situ. Lubang hitam itu tak mirip farji dan tak mirip zakar. Atau dia mempunyai 2 alat, farji, di dalamnya ada apa? Zakar. Di dalamnya ada zakar. Boleh? Itu namanya apa? Khuntha. Dan dua-duanya itu aktif. Karena itu dia itu potensi laki-laki dan dia itu potensi perempuan. Nanti ada tanda-tandanya bagaimana saya jelaskan di kelas saya Faraid, bagaimana caranya dihukumi laki-laki dan bagaimana caranya dihukumi perempuan. Terima kasih. Wa qudwatul khuntha bil khuntha, karena kalau
imamnya khunsa dan makmumnya juga khunsa, ada potensi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Jadi ada potensi bahwasanya imam di sini lebih rendah derajatnya daripada makmum. Qudwatul khunsa bil khunsa lihtimali an yakunal imamu fil haqiqah imra'atan wal makmumu apa? Rajulan. Ini adalah 9 surah, yang mana 9 surah ini tidak lari qudwah itu daripada 9 surah ini, dan semuanya itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Khamsatun tasih wa arba'atun la tasih. Jawab, saya minum dulu. Sekarang setelah kita menyelesaikan tentang qudwah, kita masuk bab yang setelahnya, yaitu tentang apa? Jam'it takdim, tentang jamak. Jamak itu ada 2 ya. Yang pertama adalah jam'ut takdim, dan yang kedua adalah jam'ut takhir. Dua-duanya itu boleh. Dua-duanya itu boleh. Apa itu jamak? Jamak itu mengumpulkan 2 sholat. Jadi contohnya duhur, dan yang dikumpulkan hanya 4 sholat ya. Duhur, asar, maghrib, isya, itu ya subuh tidak boleh dikumpulkan. Duhur dikumpulkan dengan asar. Apa mak dikumpulkan? Sholat di dalam waktu duhur atau sholat di dalam waktu asar, 2 sholat tersebut. Begitu pula maghrib dan isya, imma sholat di dalam waktu maghrib atau sholat di dalam waktu isya. Kalau duhur dan asar sholat di dalam waktu duhur namanya jamak takdim. Kalau di dalam waktu asar namanya jamak takhir. Di dalam Syafi'iyah jamak itu boleh. Khilafan di ba'dil madzhab, di antaranya madzhab Hanafiyah. Setahu saya jamak itu tidak boleh. Ada lagi namanya qashar. Qashar itu ada diskon rakaatnya. Yang aslinya 2, yang aslinya 4 menjadi 2. Yang aslinya 3 menjadi berapa, Sadam? Jadi 3. Hah? Jadi 3, betul. Tidak ada. Yang 3, yakni maghrib dan subuh tidak bisa di qashar. Hasan ya, betul. Maghrib dan subuh tidak bisa di qashar. Saya biasanya saya coba saya punya apa namanya? Saya punya student itu, dia fokus apa tak, saya beri pertanyaan yang kalau dia memegang kemaluannya macam ini kemudian dia kencing, batal apa tak? Tak batal. Kencing macam mana tak? Tak batal. Sering saya beri pertanyaan soalnya itu. Di dalam madzhab Syafi'iyah jamak itu boleh, qashar juga boleh. Anda boleh jamak dan qashar sekali, atau Anda boleh qashar saja dan Anda boleh jamak saja. Indal Hanafiyah yang boleh hanya qashar, jamak tidak boleh, kecuali di Musdalifah. Di Musdalifah diperbolehkan Anda jamak, bukan karena itu jamak, tapi karena itu daripada manasikul hajj. Daripada apa? Manasikul hajj. Syafi'iyah mengatakan bahwasanya jamak itu boleh, at-taqdim wa takhir. Biasanya al-illah al-muttafaq 'alaiha di dalam jamak itu safar, bepergian. Bepergian. Kenapa? Karena bepergian itu ada semacam unsur masyaqqah. Semacam unsur apa? Masyaqqah. Apa itu masyaqqah, Ustaz Sadam? Masyaqqah itu adalah keberatan. Karena kalau Anda musafir, Anda itu penat. Wallah hatta, Anda bayangkan ya, kita musafir dari Gombak ke Johor. Dari Gombak apa? Ke Johor. Susah loh. Penat. Padahal sudah ada apa namanya bus. Masya Allah, bus. Tidak ada ikonnya. Semua bus ada ikonnya, mulai bus yang paling eksekutif sampai bus yang paling murah. Pasti ada ikonnya. Anda bayangkan zaman dahulu, bepergian itu melewati apa? Unta, kuda. Penat. Karena itu diperbolehkan untuk qashar ataupun jamak. Qashar ataupun jamak. Kemudian masyaqqah ini kan apa ya? Masyaqqah ini kan sesuatu yang berbeza-beza. Contohnya kita ke Indonesia, saya ke Indonesia. Biasanya dulu kan susah kan naik kapal laut, kan sampai 2-3 hari. Memang masyaqqah. Sekarang wallahu a'lam masyaqqahnya tak terlampau masyaqqah. Karena kenapa? Sudah ada Air Asia, sudah ada MAS, sudah ada Garuda Indonesia. Semua itu mempermudah kita. Bahkan mungkin Indonesia Malaysia sekitar 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit atau paling maksimal berapa? 3 jam. Jayid dan paling maksimum 3 jam. Apalagi kalau Anda memakai pesawat pribadi. Jadi masyaqqah itu tidak ada. Karena itu fuqaha tidak ambil masyaqqah ini, tapi ambil sesuatu yang lebih konsisten daripada masyaqqah, karena masyaqqah ini berbeza daripada orang ke orang.
bepergian raja, bepergian perdana menteri, bepergiannya presiden tidak sepenat bepergiannya orang-orang biasa. Karena presiden banyak sekali pembantunya, raja banyak sekali pembantunya, mereka mempunyai apa? Mereka mempunyai pembantu-pembantu yang membawakan makan atau apa, dibilang as-safarul muraffah. Safarul apa? Muraffah. Karena itu fuqaha zaman dahulu mengatakan raja-raja dulu bepergian mereka tak penat karena mereka di mana mereka tidur. Sama ya, di istana mereka cuma dipindah ke atas onta, sama aja. Tidak ada beza. Akhirnya fuqaha ambil sesuatu yang lebih konsisten daripada masyaqqah, daripada kepenatan. Apa itu? Al-masafah. Karena masafah tidak ada beza antara orang ke orang. Masafah daripada, contohnya daripada Indonesia, daripada Jakarta ke Kuala Lumpur, misal saja, masafahnya adalah 10.000 km. Tidak ada beza antara raja dan Saddam. Tidak ada beza, jaraknya tetap berapa? 10.000 km. Akan tetapi yang beza adalah kepenatannya. Nah, dari situ para fuqaha itu, sebagian fuqaha, di antaranya Imam Nawawi, amik bahwasanya kita tak payah amik masafah. Kita boleh amik masyaqqah. Selama ada masyaqqah, kita boleh untuk mengkiaskan keperbolehan atau bolehnya jamak itu bukan hanya pada safar saja. Tapi di selain safar, selama ada masyaqqah itu boleh. Yang mana masyaqqahnya itu sama seperti masyaqqatus safar. Sama seperti masyaqqatus safar. Apa itu? Sakit. Sakit. Yang mana sakit itu diperbolehkan juga untuk jamak, kama sayadkuruhu kadzalik, yakni Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri tentang masalah sakit ini, bahwasanya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sakit itu diperbolehkan untuk jamak. Dan saya pernah ditanya beberapa orang pasal ini. Wadih Ustaz Saddam. Kenapa? Karena asli daripada perbolehan jamak itu bukan safarnya, tapi apa? Masyaqqahnya. Cuma karena masyaqqah ini bukan sesuatu yang konsisten, fuqaha lari daripada masyaqqah, amik apa? Masafah, jarak. Sebagian fuqaha kita tetap amik yang masyaqqah ini. Dan di dalam masyaqqah ini banyak, bukan hanya safar, sakit pun juga masyaqqah. Bahkan penatnya sakit jauh lebih teruk daripada penatnya safar. Bagaimana Anda masuk ICU atau Anda bepergian ke Arab, 10 jam ke Arab itu, ke Arab Saudi. Masih penat, Anda masuk hospital kan, sakit itu jauh lebih penat daripada safar. Dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi, diperbolehkan jamak di dalam apa namanya, di dalam marad. Dan ini juga adalah pendapat Imam Ahmad. Wa qala Syaikh Zubat fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Jayyid jiddan. Adapun di dalam masafahnya itu berapa? Dibilang masafah antara sholat jamak, takdim atau takhir, dan qashar tidak beza, sama. Kira-kira dua marhalah itu antara sebagian cakap 79 kilo, sebagian cakap 75 kilo. Yakni saya cakap 90 kilo, aman sudah. Kalau Anda bepergian 90 kilo, Anda boleh apa namanya? Anda boleh jamak dan qashar. Maknanya di dalam jamak dan di dalam qashar diperbolehkan Anda jamak dan qashar itu kalau jarak bepergian Anda itu kira-kira 90 km ittifaqan. Kalau dan dihitung daripada surul bilad. Surul bilad ini apa ya? Kalau Anda contohnya saya di Tulungagung, kota saya Tulungagung ya. Itu ada macam pintu masuk, selamat datang ke kota Tulungagung. Lah, mulai dihitung 1 meter daripada situ, 1 kilometer daripada tempat keluar. Kenapa? Ya karena memang Anda dikatakan Anda itu musafir kalau Anda keluar kota. Kalau Anda, saya ini hanya di Gombak, saya ke UAE juga, saya ke UAE. Apakah saya keluar rumah dikatakan saya ini musafir? Tak. Saya ini musafir kalau saya keluar kota, dan keluar kota itu harus dengan suril bilad. Ala kullin fi tafsilat di dalam keluar kota itu macam mana. Kan tetapi saya akan cakap di sini keluar kota itu dikatakan keluar kota kalau dia itu keluar daripada apa? Suril
suril bilad. Jayyid jiddan. Keluar daripada suril bilad. 90 km dihitung daripada apa? Suril bilad. Ini di dalam jamak dan qasar. Akan tetapi di jamak ada qaul qawi jiddan bahwasanya dia boleh jamak walaupun safarnya itu tidak lebih atau tidak kurang daripada 90 km. Ay safarun qasir. Saya biasa ini saya pakai, atau mungkin Anda syak apakah safar ini qasir atau tawil. Dan para habaib juga pakai ini tahu. Ketika mereka itu berziarah ke Nabi Lahud, biasa di Nabi Lahud itu dari Tarim ke Syi'ib Hud itu tidak sampai masafatul qasr. Atau ada yang cakap sampai, tidak sampai karena ada jalan yang baru. Katanya jalan yang baru ini lebih jauh atau macam mana. Akhirnya para habaib ini ragu apakah ini sampai masafatul qasr atau tidak sampai masafatul qasr. Pada saat itu saya masih ingat itu Habib Ali Masyhur rahimahullah min masyayikhina ya ini. Habib Ali Masyhur Mufti Tarim Raisul Ifta Sabikon. Beliau ketika itu setelah berceramah di Syi'ib Hud, beliau menjamak. Tidak mengqasar. Di qasar tidak ada qaul, di jamak ada qaul. Karena dan saya masih ingat kata-katanya beliau. Najma li'annana nasyukku fi masafatil qasr. Kita jamak saja karena kita tidak tahu apakah dari Tarim ke Syi'ib Hud ini sampai masafatul qasr atau tidak. Nah, di dalam jamak alal mu'tamad diperlukan masafatul qasr, tapi ada qaulun qawi tidak perlu masafatul qasr. Jadi biasanya kalau saya mengajar dulu saya mengajar Yaqutun Nafis di mana namanya di Negeri 9. Saya tak tahu apakah Negeri 9 ini sampai masafatul qasr apa tidak. Karena dihitungnya keluar daripada Selangor, Akhirnya saya cakap bete kita jamak saja. Karena di dalam jamak ada qaulun qawi diperbolehkan untuk jamak walaupun masafahnya itu tidak sampai 90 km. Wallahu a'lam. Ini sedikit tentang itlalah syariah yakni muqaddimah syariah di dalam masalatul jamak. Sekarang kita mulai di dalam jamak takdim. Faslun syurutu jam'i takdim arba'atun. Syarat jamak takdim itu ada berapa? Ada 4. Jam'ut takdim. Apa itu jam'ut takdim? An yusallal asru fi waqti zuhur wal isya fi waqti maghrib maksuratan kanat aw tamah. Yang namanya jamak adalah orang itu sholat asar di waktu zuhur dan sholat isya di waktu maghrib. Tak kisah dikosor atau tidak, karena tolak ukurnya Anda melakukan sholat isya di waktu maghrib, sholat asar di waktu zuhur. Tak kisah kosor ataupun tidak kosor, ada bab lain. Ini kita pasal jamak, pasal mengumpulkan dua sholat yang berbeza. Al-makna anna syurutal lati tushtaratu li jawazi jam'i takdim bi safril qasr lil musafir wa bil matar lil muqim arba'atun. Makna bahwasanya syurut yang disyaratkan untuk diperbolehkan jam'ut takdim dengan safarul qasr. Makna safarul qasr adalah safar yang diperbolehkan qasar di sana. Apa itu safarul qasr? Yakni safar yang kira-kira 90 km. Lah 90 km itu diperbolehkan qasar. Lah para fuqaha nak cakap safarun tawil mungkin malas mereka, atau mungkin bukan malas ya kan, tetapi tidak terbiasa. Mereka cakapnya safarul qasr, sama aja. Safarun tawil, safarul qasr maknanya sama. Makna safarul qasr adalah safar yang diperbolehkan qasar di sana. Safarun tawil ya safar yang diperbolehkan untuk qasar, sama saja. Cuma takbirnya bila-bila safarun tawil, bila-bila safarul qasr. Jayyid jiddan. Wabil matar lil mukim arba'atun. Dibilang indah Syafi'iyah ada diperbolehkan juga satu sebab yang diperbolehkan di dalamnya itu jamak takdim selain safar. Dan ini mu'tamad. Apa itu? Hujan. Tapi hujan ini tidak semua hujan khas, dan hanya diperbolehkan untuk jamak takdim saja. Jadi kalau biasanya Anda itu sholat, Anda itu sudah di masjid, ketika Anda nak pulang hujan lah, dan Anda kira hujan ini ini bakal lama, ini hujan ini bakal apa namanya?
bakal lama. Akhirnya Anda sholat asar sekali di masjid. Karena kalau Anda nanti balik ke rumah, asar balik lagi ke masjid, penat karena masih apa? Hujan. Walaupun mungkin asar sudah berhenti hujannya. Tetapi kan setelah hujan, tanah itu akan apa? Apa kalau bahasa Melayunya itu, bahasa Indonesia itu becek. Akan banyak ada genangan-genangan air dan itu kotor. Akhirnya syariat mengatakan kalau hujan Anda diperbolehkan untuk jamak takdim. Di Tarim saya hampir tidak pernah praktikal jam'ut takdim bil mator karena memang hampir tidak pernah hujan. Di Tarim itu hujan setahun sekali, setahun 2 kali. Ketika saya masuk ke Jordan, Allah musta'an. Ya, ada hujan, imam masjid tidak jamak. Oh, makmum itu maki-maki semua itu. Imam, kenapa kok tak jamak? Kita nak jamak semua. Sebab itu saya sering praktikal apa? Jamak takdim bil mator. Hatta bukan hanya hujan, hatta salju turun dikit. Mereka nak apa namanya? Jamak. Mereka nak jamak. Itu tidak ada masalah. Di Sahih Muslim kalau tak silap, ada hadis mengatakan itu bahwasanya Rasul ya cuma bainal zuhur wal asar, tidak ada tanpa ada mator wala safar. Kan tetapi para fuqaha mengatakan tidak, ketika itu Rasul menjamak karena ada mator. Beberapa ulama minimum mereka melakukan sholat duhur dan asar itu jamak takdim saja-saja untuk itibaan di hadisi Muslim. Akan tetapi jumhur fuqaha mentakwilkan hadis Muslim itu karena di dalamnya ada apa? Mator. Ada mator dan harus di dalam jam'ut takdim bil mator itu harus jamaah. Harus apa namanya? Jamaah. Ayo. Wabi ziyadati dibilang kan ada 4 syaratnya. Sayyid Ahmad bin Umar Asatiri menambahi 3, jadi ada berapa? 7. Wabi ziyadati thalathatil lati lam yadhkurha wa hiya baqa'u waqtil ula. Yakni ketika Anda jam'ut takdim ya harus waktunya duhur harus masih ada. Kalau Anda nak jamak waktu asar di waktu duhur, waktunya duhur sudah habis, macam mana? Takhir saja, takdim jangan. Ayo waqdun musihatil ula. Harus ketika Anda sholat duhur dan asar, Anda harus yakin ketika Anda sholat asar, sholat duhur itu sah. Minimal fi dhonnak, tidak harus fi nafsil amr. Jawazul jamak, dan Anda harus mengetahui bahwasanya ini diperbolehkan untuk jamak. Kalau tidak diperbolehkan untuk jamak, Anda tidak boleh jamak. Maka ada 7 syarat. Tafsir sab'atan. Akan tetapi syarat yang kelima yaitu baqa'u waqtil ula, Ibn Hajar tidak setuju. Maka menurut Ibn Hajar tidak apa-apa masuk waktu yang kedua sebelum sholat yang kedua itu selesai. Jadi ketika Anda sholat asar, rakaat yang ketiga sudah adzan asar. Menurut Ibn Hajar tidak ada masalah. Berbeda dengan orang yang mengatakan Anda harus menyelesaikan sholat asar sebelum waktu asar masuk. Namanya saja jamak takdim. Kalau Anda tak nak jam'ut takdim ya jamak saja, jamak takhir. Tapi yang namanya jam'ut takdim Anda harus melakukan sholat asar wa duhur di dalam waktu apa? Duhur, di dalam waktu duhur. Syarat yang pertama adalah al-buda'ah bil ula. Di dalam jamak takdim Anda harus memulai dengan sholat yang pertama. Maknanya kalau duhur dan asar Anda kena memulai dengan sholat duhur. Kalau maghrib dan isya Anda kena memulai dengan sholat maghrib. Tidak boleh memulai dengan sholat isya. Berbeza dengan jamak takhir. Anda boleh mulai mana-mana. Di jamak takdim tidak boleh. Anda kena mulai dengan sholat yang pertama. Makna yang pertama daripada syurut jawazu jam'it takdim, an yabda'a bidzuhri in qaddamal asrafi waqtiha. Harus memulai dengan waktu zuhur kalau dia itu jamak takdim dan mendahulukan asar daripada waktunya, dan kena mendahulukan maghrib kalau dia itu mendahulukan isya di dalam waktu maghrib. Kalau seandainya dia itu balik jamak takdim tapi sholat isya dulu baru sholat maghrib, macam mana? Batolatil muqaddamah. Sholat yang pertama itu tidak sah. Anda kan sholat jamak takdim maghrib dan isya, Anda sholat isya dahulu, yang isya itu tidak sah. Yang saat ini tidak sah. Ingkana amidan aliman, kalau dia itu tahu dan sengaja, dia tahu itu tidak boleh dan dia sengaja buat seperti itu. Kalau dia tidak tahu, maka sholat isya yang pertama itu menjadi naflan mutlak, sholat sunnah yang mutlak.
Maknanya setelah Anda sholat isya, maghrib, isya lagi. Karena isya itu tidak dianggap sholat isya jamak takdim. Ini adalah sholat naflan mutlak. Kecuali kalau Anda memang mempunyai qadha isya. Kalau Anda mempunyai qadha isya, maka isya yang pertama itu menjadi qadha untuk sholat Anda yang pernah Anda tinggalkan. Tapi tetap setelah isya, maghrib, isya lagi. Tetap. Begitu pula kalau seumpamanya ketika Anda sholat maghrib dan isya, ternyata ketika Anda memulai dengan sholat maghribnya itu tak sah. Mungkin setelah ketika Anda sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata di sarung Anda ada najis. Jadi mungkin Anda sholat maghrib, kemudian Anda ganti sarung. Setelah Anda selesai sholat isya, Anda tengok sarung yang Anda pakai untuk sholat maghrib ada najisnya. Kan maknanya sholat maghrib Anda tidak sah. Terus sholat isyanya macam mana? Juga tak sah. Anda kena ulang apa? Sholat maghrib lagi. Maka fataqa utsaniyah, maka sholat yang kedua yaitu sholat asar dan isya naflan mutlakon. Dan ini kalau dia tidak mempunyai qadha, maknanya dia tidak mempunyai sholat asar atau isya yang dia tinggalkan. Wa illa waqa'at anha fil mas'alataini akhiratan. Kalau dia mempunyai tanggungan sholat asar ataupun isya, maka sholat isya yang sholat maghribnya tidak sah atau sholat isya yang dikedepankan daripada sholat maghrib menjadi apa? Menjadi qadha. Dan niat ya, dan syarat yang kedua adalah niatul jama' fiha. Harus niatul jama' fiha. Makna yang kedua daripada syurut jawazu jam'i takdim, niatul jama' fi ula sholat. Dan ketika Anda sholat asar, ketika Anda sholat duhur dan sholat maghrib, Anda harus berniat untuk jama' walau ma'as salam tamyizan li takdimil masyru' min ghairihi. Walaupun dengan salam, agar membezakan mana sholat yang mana jamak takdim yang diperbolehkan dan tidak yang diperbolehkan. Karena tanpa adanya sebab, Ustaz Sadam, Anda tidak boleh untuk memindah sholat asar ke waktu zuhur. Tidak boleh. Karena waktunya sudah ada masing-masing. Karena itu, ketika ada orang itu memindah sholat asar ke waktu zuhur, imma dia itu dosa atau tidak. Tolak ukurnya mana? Tolak ukurnya adalah Anda niat atau tidak. Setelah semua surutnya terpenuhi, kadangkala Anda musafir tapi Anda tidak jamak. Karena itu kalau Anda jamak dalam keadaan Anda musafir, Anda harus niat kalau ini adalah sholat jamak. Karena fil asal mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu tidak boleh. Karena itu untuk membezakan mana yang dosa dan mana yang tidak dosa diperlukan apa? Niat. Diperlukan niat. Niyatul jam' fi ula sholaten walau ma'as salami tamyizan li takdimil masyru' min ghairihi wal afdal qarnuha bit tahrim khurujan min khilaf. Ya, ini Anda diperbolehkan untuk niat jamak itu sebelum Anda salam. Tapi lebih baik Anda nak jamak, niat Anda jamak ketika Anda takbiratul ihram, karena sebagian ulama mengatakan wajib niatul jamak di dalam takbiratul ihram. Yang ketiga daripada syurut jamak takdim adalah al-muwalah bainahuma. Al-muwalah bainahuma, makna muwalah antara sholat duhur dan sholat asar yang Anda jamak itu ada berkesinambungan. Sekiranya tidak terpisah antara sholat duhur dan sholat asar itu lebih daripada apa? 2 rakaat bi akhafi mungkin. Jadi Anda tidak bisa setelah Anda sholat duhur kemudian Anda main PUBG dulu satu jam baru sholat asar, walaupun masih di dalam waktu zuhur. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Walaupun Anda sholat asar di waktu zuhur, akan tetapi antara sholat zuhur dan sholat asar tidak ada mualah. Tidak ada mualah. Terus macam mana Habib? Ketika tidak ada mualah, Anda kena mengakhirkan waktu asar, Anda kena mengakhirkan sholat asar di waktu asar. Makna yang ketiga daripada syurut jawazu jam'i takdim al-mu'alah baina fi'lil ula wa tsaniyah, yakni berkesinambungan antara sholat asar dan sholat zuhur, antara sholat maghrib dan sholat isya. Bagaimana itu mu'alah itu? Bi an la yatula al-faslu bainahuma urfan, sekiranya antara keduanya itu tidak panjang apa? Fasal bainahuma, pemisahnya tidak panjang. Bagaimana tolak ukur panjang itu? Tolak ukur panjang itu
kalau lebih daripada 2 rakaat. Anda sholat 2 rakaat minimum itu berapa menit? 3 menit. Maknanya kalau antara sholat duhur dan sholat asar itu lebih daripada 3 menit, contoh. Kenapa? Karena 3 menit itu Anda boleh sholat 2 rakaat dengan yang paling mudah, yaitu dengan apa? 3 menit. Maknanya kalau Anda sholat hanya wajib-wajibnya saja 2 rakaat itu bisa Anda selesaikan dalam waktu berapa? 3 menit. Lebih daripada 3 menit dikatakan dia itu tawilun urfan. Kurang daripada 2 menit, kurang daripada 3 menit, qasirun urfan. Apa itu faslu al-qasir atau al-faslu tawil urfan? Bi an yanqusa amma yasau rakaatain. yakni tolak ukur fasl itu qasir adalah kurang daripada kadar 2 rakaat. Bi akhafi mungkinin alal wajhil mu'tad. Bi akhafi mungkin. 2 rakaat yang paling cepat, yang paling ringan secara normal. Maka tidak apa-apa kalau Anda itu memisahkan antara sholat duhur dan asar dengan wudhu dan tayammum. Wa tolabin khafif, Anda cari-cari air dulu, karena di dalam tayammum Anda kena cari air. Anda kena cari air dulu dalam beberapa case. Kalau ada perubahan, contohnya Anda tengok burung, Anda kena cari tolabin khafif. Walaupun orang yang tidak perlu untuk mencari, tidak ada masalah. Wa zamani adan, Anda memisahkan antara 2 ini dengan zaman adan. Wa iqamah alal wasatil mu'tadil, begitu pula al iqamah. Hatta law fasala bi majmu'i dzalik lam yadur haitsu lam yatulil fasal. Kalau Anda itu memisah dengan majmu' dzalik ini, wudu, tolabin khafif, tayammum, zaman adan, semuanya itu tidak ada masalah selama tidak lebih daripada 2 rakaat urfan. Wa yusalli qabliyata dzuhur masalan, summa dzuhra, summal asr, summa ba'diyata dzuhur, summal asr. Kemudian dia sholat qabliyata dzuhur, kemudian sholat duhur. Tengok ya. Kemudian dia itu wa yusalli qabliyata dzuhur, dia sholat qabliyata dzuhur, baru dia sholat duhur, baru dia sholat asar, kemudian dia sholat ba'diyatul dzuhur, kemudian sholat apa namanya? Qabliyatul asr. Tidak ada masalah. Dawamul udhur, syarat yang keempat adalah dawamul udhur. Makna dawamul udhur ini harus ketika dia itu wajib, mesti ketika dia itu sholat sampai sholat asar selesai, udhurnya musafir harus tetap ada. Jadi kalau di tengah-tengah dia itu sholat asar, sholat yang kedua dia niat untuk iqamah, dia tidak boleh untuk jamak. Dia kena mengakhirkan asar pada waktu asar. Begitu pula kalau dia tengah-tengah sholat jamak takdim, karena hujan, masih mau takbir asar, hujannya sudah berhenti. Asarnya kenapa namanya? Diakhirkan di waktunya. Al-udhur huna huwa safar fi haqqil musafir wal matar fi haqqil muqim al-muqaddim. Dibilang makna udhur adalah safar bagi orang yang musafir, bepergian bagi orang yang bepergian, dan hujan bagi orang yang mukim, yang muqaddim. Makna muqaddim yang yuqaddimul asr fi waqti duhur. Makna yang keempat daripada syurut jawazu jam'i takdim, udhur itu tetap ada. Udhur yang murakhis sampai selesai ihram yang kedua. Tidak perlu sampai selesai salam yang kedua, tidak perlu. Cukup sampai ihramnya asar atau ihramnya isya selesai. Wala yustaratu wujudu safar indal ihram bil ula bi khilafil matar. Tengok. Dan tidak disyaratkan adanya safar di dalam ihram bil ula. Kenapa? Karena ketika Anda itu sholat duhur, Anda bukan jamak ketika itu. Anda masih dalam keadaan normal. Berbeda kalau Anda sudah sholat asar di waktu duhur, Anda kena ada mubarir, kena ada sebab kenapa Anda mengedepankan sholat asar di waktu duhur. Dan Anda tidak perlu sebab untuk sholat duhur pada waktunya. Karena itu ketika sholat duhur, Anda tidak perlu untuk safar. Tapi kalau sudah asar, Anda kena safar. Akan tetapi jika di dalam mator, di dalam duhur, Anda pun pasti matornya harus sudah ada. Matornya harus sudah ada. Fa innahu la budda min wujudihi indal ihram bil ula wa tahallul minha. Dibilang kalau dia itu mator, maka harus ada mator itu ketika dia itu takbiratul ihram di sholat yang pertama,
dan salam daripada sholat yang pertama, dan harus dari salam hujan itu ada sampai dia takbiratul ihram di sholat yang kedua. Hujan harus ada. Setelah itu hujan berhenti, tidak ada masalah. Wa dawamihi ilal ihram bitsaniyah wa la yadurru inqita'uhu fima ada dzalik. Dan tidak apa-apa hujan itu berhenti selain daripada tersebut. Yani indal ihram bil ula wa salaminal ula wa ila ihram bitsaniyah. Ini adalah syarat jam'ut takdim sawaun bis safar atau bil mator. Dan yang fasal yang setelahnya adalah tentang jamak takhir. Syarat jamak takhir tidak sebanyak syarat jamak takdim. Kenapa ya? Yang pertama, al buda'ah bil ula itu sudah tidak wajib di dalam jamak takhir seperti yang saya katakan. Ketika jamak takhir, yakni Anda sholat maghrib di waktu isya dan sholat duhur di waktu asar, Anda boleh mulai dengan duhur dan Anda boleh mulai dengan asar. Silakan. Cuma mungkin khilafnya antara fuqaha mana yang lebih afdol. Yang lebih afdol tidak ada masalah. Kita masalah yang sah atau tidak sah. Faslun syurutu jam'it takhir itsnan. Syurut jam'ut takhir ada dua makna, bahwasanya syurut yang disyaratkan agar jamak takhir itu dengan safar qasr lil musafir wa huwa an yusalliya dhuhra fi waqtil asar wal maghrib fi waqtil isya itsnan. Bilang jamak takhir adalah Anda itu sholat duhur di waktu asar atau sholat isya, sholat maghrib di waktu isya ada dua. Adapun sholat jamak takhir bil mator tidak bisa. Yang bisa hanya jamak takdim bil mator. Jamak takhir bil mator tidak bisa. Amma takhir bil matori fala yajuzu bihalin. Yang pertama adalah niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Dibilang harus niyatut takhir. Anda kena mentakhirkan, Anda kena niat untuk mentakhirkan sholat yang pertama. Mentakhirkan apa? Sholat yang pertama. Anda tidak bisa untuk tiba-tiba langsung saya nak sholat duhur di waktu asar tanpa Anda niat untuk mentakhirkan. Jadi tiba-tiba Anda lupa, sudah masuk waktu asar. Mungkin Anda main game, main PUBG atau apa, main PS. Lupa waktu duhur sampai masuk waktu asar. Sudahlah, jamak sekalian. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena ketika waktu duhur ada, Anda tidak berniat untuk mengakhirkan waktu duhur, untuk mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Untuk diperbolehkannya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar, ketika duhur itu masih ada, Anda kena berniat mengakhirkan waktu duhur, mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Ketika tinggal berapa ya Habib? Imam Romli mengatakan ilama yasa'uha, yakni sholat duhur perlu berapa menit? 5 menit Habib. Maknanya 5 menit sebelum waktu duhur habis Anda kena sudah berniat. Ibn Hajar mengatakan takyah 5 menit cukup mengakhirkan sampai 1 rakaat. Maknanya satu rakaat perlu berapa menit? 1 menit. Maknanya kalau waktu zuhur tinggal 1 menit, Anda niat takhir sudah boleh. Romli tidak bisa, harus apa? 5 menit. Dan semuanya itu menurut saya ada falsafahnya sendiri, ada dalilnya sendiri. Karena Ibn Hajar mengatakan bahwasanya rakaat yang pertama itu adalah asal. Kedua, ketiga, keempat adalah pengulangan daripada rakaat yang pertama. Karena itu kalau Anda mendapatkan rakaat pertama di dalam waktu, itu namanya adaan. Walaupun rakaat kedua, ketiga, keempat di luar waktu. Allah takallamu alaiha di dalam usul, di dalam syuruhat takallamu alaiha. Makna yang pertama daripada syurut jam'ut takhir adalah niyah jamak takhir. Dan harus niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula mayasauha. Mayasauha ay mayasau ula, yakni mayasau ula wa huwa jariyan ala madzhabil Imam Romli. Wal baqi min waqti dhuhur ila akhiriha awil maghrib ila akhiriha mayasauha kulluha. Dibilang ketika Anda berniat dan waktu yang tersisa daripada sholat yang pertama itu, yaitu maghrib ataupun duhur, masih cukup untuk menunaikan sholat duhur dan sholat maghrib. Dan ini adalah yang dimuktamadkan oleh Imam Romli. Adapun Ibn Hajar mengatakan cukup Anda itu berniat untuk takhir ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk 1 rakaat sahaja. Al-iktifa biniyatihi qabla khuruji waqtil ula walau bi qadri apa? Rakaah, walau bi qadri rakaah. Fala tarakan niyatal madhkurah saratil ula fi waqti thaniyah qada'an
Wa ya'thamu in alima wa ta'ammad. Kalau dia itu tidak berniat jamak takhir, tapi dia mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar, atau mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya, maka sholat yang pertama menjadi apa? Qadha. Sudah bukan apa? Jamak lagi, tapi menjadi apa? Qadha. Dan dia kalau tahu itu tidak boleh dan dia tetap lakukan, yaitu namanya berdosa. Namanya apa? Berdosa. Karena dari awal memang Anda tidak boleh untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya kecuali dengan udzur. Dan yang kedua adalah dawamul udzur ila tamami tsaniyah. Harus udzur itu ada sampai sholat yang kedua itu selesai. Kalau jamak takdim kan udzurnya harus ada sampai ihram bil ula kan. Di sini tidak, harus sampai sholat yang kedua apa? Selesai. Ila tamami tsaniyah. Makna bahwasanya yang kedua daripada syurutu jawazi jam'i ta'khir dawamu safar ila tamami sholati tsaniyah wa hiya al-asr awil isya. Yang kedua daripada syurut jawazu jam'i ta'khir harus safar tetap ada, maksudnya Anda dalam keadaan musafir sampai sholat yang kedua itu selesai, yaitu asar dan isya. Kalau seumpamanya sholat yang kedua itu tidak dalam keadaan musafir, contohnya Anda sholat zuhur dahulu, kemudian ketika Anda sholat asar, Anda berniat untuk apa? Iqomah di situ. Anda berniat, saya tinggal dari Indonesia, kemudian di Malaysia, Anda mungkin cancel penerbangan, betul saya tinggal di Malaysia 2 minggu lagi. Dalam keadaan Anda tengah-tengah sholat asar, itu tidak diperbolehkan. Terus macam mana Habib? Sholat yang pertama menjadi qadha dan sholat yang kedua dilakukan pada tempatnya, tidak ada masalah. Karena kan jam'ut takhir kan. Jam'ut takhir maknanya Anda sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktunya. Macam itu. Fa'in lam yadum ilaihi bi an aqama fi athna'iha sharatil ula wa hiya duhur awil maghrib qadhaan. Kalau seumpamanya dia itu safarnya itu tidak daim, maknanya tengah-tengah sholat yang kedua safarnya itu hilang, bi an aqama fi athna'iha, tengah-tengah sholat yang kedua dia berniat untuk iqamah, maka sholat yang pertama menjadi apa? Qadha. Sholat yang kedua macam mana ya Habib? Sholat yang kedua ya normal-normal saja, karena Anda sholat asar pada waktunya, Anda sholat isya pada waktunya. Khotimatun, ikhtaron Nawawi, ikhtar. Makna apa makna ikhtar? Saya sudah jelaskan berkali-kali, makna ikhtiar itu adalah apa yang dipilih oleh ulama di dalam satu madhab. Contohnya dalam madhab Imam Syafi'i. Kita membaca ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kita tidak membaca madhabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menjelaskan tentang madhabnya Imam Syafi'i. Imam Nawawi tidak boleh untuk istimbat daripada kitab wa sunnah, kemudian menisbatkan hasil istimbatnya kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi, kalau Imam Nawawi melakukan seperti itu, dikatakan, jadi Imam Nawawi menggunakan usulnya Imam Syafi'i, kemudian istimbat langsung daripada kitab was sunnah. Hasil daripada istimbatnya Imam Nawawi itu namanya ikhtiar. Itu namanya apa? Ikhtiar. Yang mana ikhtiar itu dhaifun madhaban. Secara madhab dia dhaif. Akan tetapi mungkin kuat secara personalitinya. Ini adalah hukum yang diistimbat oleh Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi ini kuat. Secara dalil dia kuat. Tapi secara sistem madhab dia apa namanya? Dhaif. Imam Nawawi ikhtaro, tengok daripada dalil kitab wa sunnah, bahwasanya jamak dengan marot itu boleh takdiman wa ta'khiran wa ta'khiran. Dibilang Imam Nawawi memperbolehkan jamak takdim wa ta'khir bukan hanya karena safar, tapi karena apa? Marot. Dan ini bukan pendapat yang mu'tamad di dalam madhab, tapi ini adalah pendapat yang kuat menurut Imam An-Nawawi dan tidak boleh dinisbatkan kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Ikhtaron Nawawi, sudah saya jelaskan kenapa kok Imam Nawawi mengatakan ini boleh, karena bukan kembali kepada masafah, tapi tengok sebab yang awal, yaitu apa saja? Masyaqqah. Khotimatun, ikhtaron Nawawi wa ghairuhu li jawazil jam' bil marad taqdiman bi syuruti jam'i taqdim wa ta'khir bi syuruti jam'i ta'khir wa huwa mazhabul Imam Ahmad. Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi, beberapa a'immah ambil pendapat ini memperbolehkan jamak karena sakit. Dengan kalau takdim ya dengan surut jam'ut takdim, cuma dirubah safarnya menjadi marad. Begitu pula takhir dengan surut jamak takhir, cuma safarnya dirubah menjadi apa? Marad. Dan ini adalah
pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, madzhabul Imam Ahmad. Terus sakit yang seperti apa yang diperbolehkan jamak? Wa tobatul maradho, dan orang yang memperbolehkan, a'immah yang memperbolehkan jamak dengan sakit adalah sakit yang sekiranya kepenatan sakit bima yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqatan tubihul julus fil farad. Sekiranya sakitnya itu membuat dia kalau sholat setiap waktu dalam keadaan berdiri dia penat. Itu mudah tau ya nih. Mudah. Ya ini kira-kira level kepenatannya itu seperti orang diperbolehkan duduk. Orang kan kalau tak bisa sholat berdiri, dia kan boleh duduk kan. Dengan tingkat kepenatan yang tertentu, sekiranya kalau dia itu tolak ukurnya, kalau dia itu berdiri, khusyuknya hilang. Kalau dia duduk, dia bisa khusyuk. Kenapa seperti itu? Karena kalau berdiri, Habib, pening kepala saya, Habib. Saya kalau duduk, pening saya apa? Hilang. Maka diperbolehkan untuk duduk. Lah, kalau sakit Anda seperti itu, Anda juga boleh apa? Jamak. Anda juga boleh apa? Jamak. Mudah kan? Mudah sekali. Ini adalah pendapat Imam apa namanya? Pendapat Imam An-Nawawi. Wa tobatul maradho bima yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqatan tubihul julusa fil fard. Dengan ini selesailah jamak takdim buat jamak takhir. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk fi syurutil qasar. Saya tak nak baca syurutil qasar karena dia panjang. Jaid.